Kebetulan karena 2 tahun merasakan pandemi yang nggak jelas ini, akhirnya ketemu partner, pengen berbuat sesuatu untuk pekerja seni. Akhirnya saya bangun studio ini untuk kreativitas teman-teman. Jadi satu wadah besar, termasuk Coconutris, teman-teman reggae lainnya. Ya ini semoga jadi wadah baru untuk teman-teman yang mau berkreasi. Gitu. Namanya Manmon, artinya kemakmuran. Bahasa Jepang. Kelas 3 SMP. Kelas 3 SMP itu di kampung halaman, di Palu, Sulawesi Tengah. Pertama kali main ngeband itu ya umur segitu. Nah, ada histori juga nih, kenapa gue milih bass. Dulu kan di kampung itu, di kota itu dulu sering ada festival gitu deh, festival musik gitu kan. Nah, kawan-kawan kampung ini lagi bentuk band, gue pengen jadi gitar nih, pengen gitaris. Yang lain pengen gitaris semua gini, nggak ada yang milih bass, drum, dan lain-lain. Kebetulan ada kawan yang ya udah gue ngedam deh, gue nggak mau main gitar deh pokoknya kayak itu kan saat nggak mau dia nggak mau ngalah. Kira gue bilang ya udah deh gue main bass deh, gue belajar main bass. Dari situ gue belajar main bass tuh. Kebetulan juga paman saya itu main bass, seorang pemain bass, jadi gampang lah belajarnya. Awalnya itu saya ketemu Tepeng, si Stevennya itu di Wapres, warung apresiasi di Bilangan Bulungan. Itu tempat wadah seniman ya, pokoknya kelotokan lah, tempat kelotokan para kelotokan seniman lah. Nah saya sedang jamming sama, kalau nggak salah sama Toniki Rastafara tuh. Nah, lagi main-main reggae gitu, terus turun panggung, disamperin Steven. Val, kita kenalan, terus ditawarin, nanti isi bass lagu gue ya Val ya, gue lagi buat project nih, reggae distorsi katanya. Oh, boleh dong bro. Dari situ mulai diajak isi bass di studio, akhirnya ke studio dan ya isi lagu Welcome to My Paradise itu. Iya ya, kenapa ya? Jadi saya ini sebenarnya pengennya dari awal berkarir musik itu pengennya saya lebih ke funk gitu. Maksudnya musik kayak Red Hot gitu deh. Fusion juga suka gitu. Cuman pas nyampe di Jakarta, saya sempat bermain sama Pixel, jadi basisnya Pixel, band major label, satu single lah di situ. Terus dari situ, karena Pixel nggak manggung, akhirnya saya ketemu Toniki Rastafara di Wapres ini. Karena lama nggak manggung, gue akhirnya nongkrong di Wapres kan. Nah, kenalan pertama itu sama Toniki Rastafara yang nyuruh saya main bass reggae. Dia nawarnya gini, Val, pemain bass pop itu banyak, pemain bass rock itu banyak, pemain bass jazz dan lain-lain itu banyak Val, saingan lu banyak, pemain bass reggae yang jarang. Gue bilang, boleh juga nih doktrinnya. Karena dia jujur aja, Mas Toniki lihat saya ngebass, akhirnya dia ajak untuk main reggae. Akhirnya dari situlah gue belajar
belajar reggae dari Mas Tony Kirasafara. Diajarin lick main bass reggae itu seperti ini. Akhirnya lama-lama kok enak ya. Ya sampai sekarang akhirnya jadi pemain bass reggae. Dan saingannya nggak ada. Nggak bercanda. Iya, yang dipahami teman-teman Coconutris, terutama Steven ya, bahwa reggae itu identitas sebenarnya. Identitas asal lu. Apa yang ditawarkan anak-anak Steven and Coconutris itu ya inilah reggae Indonesia gitu. Menawarkan pantai yang indah, sosial anak jalanan, kehidupan anak jalanan yang ada di Indonesia, perkawanan, pertemanan. Ya bisa dibilang kita nawarin ini ya reggae Indonesia itu ya kita Steven and Coconutris, kita menawarkan itu untuk genre reggae ya. Keinginannya bahwa ya itu tadi, reggae itu sebuah identitas. Ketika lu mau mirip kayak Bob Marley, udah banyak yang mirip Bob Marley di luar sana, tapi ketika lu bawa identitas lu di reggae, ya lu jadi diri sendiri gitu. Nah, apa yang ditunjukkan Steven Coconutris itu ya dirinya sendiri, kita sendiri gitu. Nah, ini identitas gua gitu. Reggae Indonesia. Dari awal dukanya udah banyak, Mbak. Yuk. Gue ingat pertama kali main sama Steven Coconutris itu di Bandung, kita itu pulang nggak bawa duit. Nah, terus main di Bali, pulang juga nggak bawa duit, cuma bawa gocap tuh. Dilempar baju sama istri-istri gitu. Gila, lama di Bali, pulang bawa gocap. Dukanya di situ tuh, tapi karena keyakinan gue pribadi sama band ini bakal jadi besar gitu kan. Dan anak-anaknya nyambung, chemistry-nya nyambung, dan cocok semuanya itu. Karena kita bermusik aja waktu itu. Bermusik aja, penting enak, senang, dapat bayaran, alhamdulillah. Gitu. Nah akhirnya tibalah kita naik jadi tenar gitu. Ya otomatis pohonnya kencang gitu. Nah di saat itu kita itu diuji di situ. Mau bubar atau mau lanjut, mau bubar atau mau didiamin nih band. Karena kita saling sayang dan nggak mau bubarin ini band, akhirnya kita vakumin dulu deh. Bukan masalah solo atau masalah apa ya, tapi karena masalah udah kompleks banget tuh waktu itu deh pokoknya. Kita udah habis manggung langsung pulang, nggak kayak dulu. Habis manggung kemana gitu, nggak bareng lagi. Akhirnya jadi kayak canggung gitu suasananya waktu saat itu. Akhirnya kita putusin, yaudah kita vakum dulu lah. Nanti kalau udah cooling down, baru kita lanjut lagi. Karena itu aja sih. Karena makin kencang, anginnya makin kencang, jadi kita vakum. Karena di dalam ya? Ya gitulah. Saya rasa sih Iwan udah dewasa ya, dia milih jalan kehidupan dia sendiri gitu kan. Dan kita sebagai kakak-kakaknya itu mendukung dia. Mungkin dia di Bali udah rasa nyaman, dan waktu itu dia dituntut untuk harus berproses di Jakarta dulu. Karena kita mau keluarin album kan. Kayaknya di tengah jalan dia memutuskan, karena kayaknya saya nggak bisa lanjutin sama teman-teman. Saya nggak tahu alasannya kenapa, mungkin karena cewek kali. Mungkin ceweknya nggak ngasih dia ke Jakarta lama-lama, jadi akhirnya dia milih ceweknya daripada band kali ya. Nggak. Tapi masih sering ketemu dan baik-baik? Iya, hubungan kita baik-baik aja, kayak saling support. Ya waktu itu mungkin dia lagi
lagi memang mau ingin sendiri. Jadinya kita sebagai kakak ya udah support lah. Gitu. Memang ada yang beda ketika Aray nggak ada, Opa Teddy nggak ada. Karena memang waktu dari awal kita berangkat itu, ketika manggung itu ada hawa yang memang enak banget, kok enak banget nih band ya, kok enak banget gitu. Dan beda memang ketika mereka berdua udah nggak ada, gitu. Ada yang kurang lengkap, gitu aja. Tapi namanya seniman, namanya musisi ya udah besar hati untuk ya tetap cari enaknya nih. Meskipun ada yang hilang, kita mesti harus cari enaknya. Gitu. Akhirnya waktu kembali ini lagi, memang kita lagi nyari cocok lagi nih, kecocokan lagi. Tadinya karena udah lama nggak berkumpul, akhirnya canggung kan. Kayak gimana ya, kayak ketemu mantan gitu ya. Mau ngobrolnya susah lah gitu, gimana ya. Tapi akhirnya ketemu lagi rasa yang lama hilang, akhirnya ketemu kembali. Gitu. Akhirnya kita keluarin kembali kan, lagu kembali kan. Nah, ya hawa itu yang kita pengen tonjolkan. Gitu. Kita mulai dapat chemistry-nya lagi nih. Iya, awal kita memutuskan untuk kembali, akhirnya kita mau rubah pola baru gitu. Yang tadinya Steven selalu bikin lagu sendiri, selalu bikin lagu itu dia sendiri gitu. Terus materi itu dia kasih ke kita garap gitu. Nah sekarang itu polanya kita rubah, kita bikin bareng gitu. Kita berempat itu, kita berlima kemarin kan. Kita bikin bareng di studionya Steven, kita bikin yang mulai gua, terus disambung Steven, terus Iwan, Aci, Tempo gitu. Ya akhirnya jadi satu lagu yang memang benar-benar kami yang buat, bukan per orang gitu ya. Benar kita berlima yang buat gitu. Ya judul Falling itu. Iya karena waktu itu jadinya itu lagu itu berdekatan dengan udah kelarnya itu lagu itu berdekatan dengan momen Hari Pahlawan. Ya, kita ambil momentum aja. Steven nih harus ditanya ya. Tepeng itu dari dulu pengennya awalnya memang nih band ini solo yang ngeband kan. Cuman mungkin karena udah banyak yang hilang nih, ada yang pergi, ada yang meninggal. Akhirnya kita mau jadiin satu nama kesatuan aja deh, Coconutris. Dan Steven juga malu kalau pakai baju Steven Coconutris ada namanya di situ tuh katanya. Gua nggak enak makanya ada Steven dan Coconutris. Udah deh ganti aja kata dia. Ya udah paling bagus kan. Akhirnya jadi kebentuk Coconutris itu lebih ngeband. Pengennya sih begitu, lebih makin ngeband deh. Berarti alasannya cuma itu. Iya, alasannya kayak gitu. Penikmat reggae, semoga penikmat reggae makin loyal ya, dan makin cerdas untuk menerima pesan-pesan dari musik reggae itu sendiri gitu. Ya itu tadi, reggae itu sebuah identitas, kita harus menelaahnya juga wise gitu. Dan semoga penikmat reggae Indonesia selalu mensupport band-band baru reggae Indonesia gitu. Dan langsamkan pokoknya.